Film akan berfokus pada seorang pria muda bernama Denkai yang kini bekerja sebagai ahli IT di salah satu perusahaan. Diketahui jika si Denkai ini adalah pria yang super introvert, sering malu untuk tampil di depan umum, gak suka bergaul sama orang, dan lebih suka menyendiri dengan komputernya. Suatu hari, dia dapat email dari teman SD-nya yang sangat cantik. Salah seorang temannya lantas menyarankan untuk gaspol aja, jangan kasih kendor, siapa tahu dia adalah jodohnya. Mereka pun bertemu di salah satu kafe, dan ternyata si gadis cantik itu cuma pengen nawarin produknya doang, tanpa ada embel-embel lebih. Auto kecewa dong si Denkai ini, dan menganggap jika orang yang mendekatinya hanya karena ada maunya saja. Beberapa hari kemudian, saat sedang bekerja di kantor, Denkai dimintai memperbaiki salah satu komputer karyawan yang rusak. Si karyawati itu adalah Nyui, seorang gadis cantik dan baik hati, dan sangat ramah tamah pada semua orang. Bukan cuma isapan jempol belaka, Denkai juga merasakan keramahan dari si Nyui ini yang membuat dia jadi baper dan langsung jatuh hati pada pertemuan pertama. Mulai dari sana, dia menjadi pemuja rahasia Nyui dan mulai menyelidiki segala hal tentangnya termasuk pergi ke Hokkaido, Jepang, dan bermain salju di sana. เธอฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเธอจะต้องไปดูเทศกาลหิมะให้ได้ Tanpa Denkai ketahui, nyatanya Nyui emang cantik membahana dari luar. Namun sayang, dia mempunyai hubungan gelap dengan bos di kantor mereka bernama Top yang telah beristri. Hal itu pun nyatanya telah jadi rahasia umum dan semua orang kantor mengetahuinya terkecuali Denkai sendiri. Di suatu malam, mereka mengadakan pesta yang dihelat oleh kantor dan dikarenakan pencapaian melebihi target sebagai pimpinan perusahaan, Top mengumumkan jika mereka semua akan liburan ke Hokkaido sebagai hadiah atas kerja keras mereka. Semua orang pun senang, terkhusus Nyui yang menyadari jika semua itu Top lakukan untuknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Hokkaido. Nyui dan Top terlihat begitu senang di sana. Diketahui jika Top adalah pria yang tampan dan gentleman sekali yang membuat Nyui rela menjadi wanita keduanya. Meskipun demikian, dia masih tetap menjaga jarak dan seolah menjauh dari Nyui jika ada karyawan lain di sekitarnya. Namun, dia berjanji akan segera menikahi Nyui dan menceraikan istrinya yang membuat dia sangat terharu sekaligus bahagia. Di sisi lain, Denkai melihat sebuah lonceng. Di situ teman Denkai mengatakan mitosnya jika kita membunyikan lonceng itu dan mengucapkan keinginan kita maka harapan kita akan terkabul. Sambil iseng-iseng, Denkai membunyikan lonceng itu dan mengatakan harapannya yang ingin pacaran dengan Nyui walau hanya 1 hari saja. Malam harinya, semua orang berkumpul di lantai bawah untuk makan malam. Tanpa diduga, istri dan anak Top datang menyusul ke sana dan langsung mengumumkan jika dirinya tengah hamil anak kedua. Tentu saja semua orang senang mendengarnya, terkecuali Nyui yang menyadari jika kesempatan untuk menjadi istri sah Top semakin jauh. Nyui pun sedih dan menangis sekuat-kuatnya di toilet. Denkai yang mengetahui pun merasa kasihan dan iba atas apa yang dirasakan wanita pujaannya itu. Esok harinya, karena istri dan anak Top sudah terlanjur datang, otomatis rencananya jalan-jalan dengan Nyui gagal total. Namun, kamar hotel Nyui sudah terlanjur dipesan untuk 2 hari jadi dia memilih untuk tetap tinggal di hotel dan memutuskan tidak ikut pulang bersama rombongan yang lain. Mengetahui hal itu, Denkai memilih untuk tetap tinggal dan mencari Nyui karena khawatir padanya. Dia pun melihat Nyui lagi nangis di pojokan sambil merobek rencana jalan-jalannya dengan Top. Denkai lalu mengikuti Nyui pergi kemanapun. Hari itu hingga sampailah dia di tempat ski. Terlihat Nyui yang tak bisa main ski nekat mencobanya yang alhasil Nyui pun hilang bak di telan bumi. Denkai lalu meminta tolong petugas untuk mencarinya dan akhirnya Nyui ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri bersamaan dengan lonceng harapan yang berbunyi. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan jika dia mengalami amnesia temporer atau bisa dibilang lupa ingatan sementara, di mana dia kehilangan ingatan jangka pendek dan tak akan mengingat apapun yang terjadi beberapa waktu terakhir. Namun penyakit ini akan hilang dengan sendirinya setelah suatu hari. Jadi esok setelah dia bangun pagi ingatannya akan kembali dengan sendirinya. Tapi masalahnya dia tidak akan mengingat apapun yang terjadi hari ini. This disease, there is no known cause yet, but sudden change of. Setelah agak pulih, Nyui diperbolehkan pulang. Dia pun terlihat agak bingung dan bertanya kenapa sekarang sudah tahun 2016, sementara yang ia tahu masih tahun 2012.
Denkai menyadari jika ingatan Nyui yang terakhir kali adalah 4 tahun yang lalu. Melihat adanya kesempatan, Denkai mengaku sebagai top atasannya yang merupakan pacarnya. Otomatis Nyui nggak percaya dan bertanya-tanya, kok bisa dia suka sama cowok yang bebenguknya kayak si Denkai ini. Untuk pembuktiannya, Nyui lantas menelpon sang ibu. Untungnya ibunya hanya tahu nama pacarnya yang tak lain adalah Top, tapi tidak dengan ciri-cirinya. Setelah mendengar fakta dari ibunya itu, dia dengan terpaksa meyakini jika si Denkai adalah pacarnya sekaligus bosnya. Hari itu mereka berjalan-jalan sambil melihat kota Hokkaido, namun lama-kelamaan sikap Denkai yang aneh dan cenderung malu-maluin membuatnya semakin ilfil. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Denkai saat itu juga. Hal tersebut membuat Denkai sangat sedih dan bahkan hampir tertabrak mobil di jalan. Meski sempat sakit hati, Denkai akhirnya kembali sementara Nyui yang melihatnya malah kasihan dan akhirnya mau diajak makan sushi di resto dekat situ. Di sana terlihat Denkai mengetahui menu makanan favorit Nyui dan memesankan untuknya. Perlahan Nyui nyaman berada di dekat Denkai dan menganggapnya adalah orang yang baik dan lucu dan agak mulai yakin bahwa memang berpacaran. Nyui akhirnya berubah pikiran dan mau jalan-jalan dengannya. Terlihat Nyui perlahan mulai menyukai Denkai. Dia pun bertanya pada Denkai bagaimana cara menjadikan Nyui pacarnya. Dengan gemeteran, dia menjelaskan jika dirinya tidak menggunakan cara seperti pria-pria lain. Dia secara diam-diam memberikan perhatian pada Nyui tanpa dia sadari alias jadi penggemar rahasianya. Pada awalnya Nyui agak bingung, namun tersipu malu dengan cara memperlakukan dirinya. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanannya dan mengunjungi tempat-tempat yang Nyui inginkan. Hingga saat mereka akan pergi ke tempat terakhir perjalanan mereka yaitu ke festival salju, perjalanan mereka terhambat oleh badai yang terjadi. Alhasil, mau tak mau mereka harus menunggu dulu sampai badai reda. Denkai sempat frustasi dan sedih karena malam itu adalah malam terakhir festival tersebut. Dan jika terlewat, maka mereka harus menunggu hingga tahun depan. Melihat Denkai sedih, Nyui membawakan kue ulang tahun karena ternyata saat itu bertepatan dengan ulang tahun Denkai. Nyui mengetahui hal itu dari notifikasi di handphonenya. Dari momen tersebut terlihat jika benih cinta di antara mereka berdua sudah semakin bertumbuh. Setelah cukup lama menunggu, lampu kembali hidup dan badai sudah berhenti. Kereta pun mulai beroperasi kembali dan mereka berangkat ke tempat festival dihelat. Setelah sampai, mereka langsung mencari koleksi terakhir mainan yang paling langka yang belum dimiliki Nyui dan ternyata itu berhasil. Mereka mendapatkan mainan terakhir yang terlihat bentuknya adalah wanita yang sedang memeluk boneka salju berkacamata yang mirip seperti Denkai. Setelahnya mereka menikmati momen kebersamaan mereka di festival itu. Di sela kegembiraan mereka, Nyui meminta Denkai berfoto bersamanya, namun Denkai tetap menolaknya dan masih gak pede dengan dirinya. Denkai lalu mengajak Nyui ke sebuah gereja dan siapa sangka Denkai yang terlihat cupu kini telah berani dan tanpa persiapan apapun dia melamar Nyui langsung di TKP. Meskipun dengan cincin dari Chikitaro, Nyui sangat menghargai usaha Denkai dan lantas menerima lamaran tersebut. Setelah itu mereka pun akhirnya kembali ke hotel dan Nyui yang sudah meleleh hatinya langsung nyosor si Denkai yang tentunya disambut dengan senang hati olehnya. Lalu saat suasana lagi mantap-mantapnya, Nyui ngajakin Denkai bercocok tanam, namun saat dia hendak membuka pakaiannya, si Denkai malah menahannya. Rupanya dia sadar jika ini sudah terlalu berlebihan dan akhirnya Denkai mengakui semuanya dan mengatakan semuanya pada Nyui. Merasa sangat dibohongi, Nyui marah dan langsung mengusir Denkai dari kamar itu. Nyui lalu mulai mencari tahu keberadaannya dan saat melihat foto-foto Top dan istrinya, kemudian dia menelpon Top dengan ponselnya. Saat dihubungi ternyata Top mengangkatnya dan mengatakan sedang bersama anaknya dan dia tidak bisa berbicara dengan Nyui saat ini. Nyui yang sepertinya menyadari sesuatu lalu keluar menjumpai Denkai yang sedang sibuk mencari mainan Nyui yang ia buang sebelumnya. Denkai lalu menjelaskan semuanya sekali lagi secara detail, di mana dia memberitahu jika Nyui adalah wanita simpanan Top selama 3 tahun lebih. Bahkan dirinya masih menginginkan Top meninggalkan istrinya dan menikah dengan Nyui. Menyadari dirinya adalah perusak rumah tangga orang, Nyui sangat sedih sambil menangis. Tak lupa Denkai juga menceritakan jika semua ini terjadi karena lonceng yang dibunyikan tadi dan apapun yang terjadi hari ini akan hilang setelah besok pagi dia terbangun. Namun, Nyui yang sekarang sudah jatuh cinta pada Denkai tidak terima jika momennya bersama Denkai hari ini harus hilang esok.
Maka dari itu, dia meminta Denkai untuk menjumpai dirinya besok dan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Tapi Denkai menolak karena dia tahu dia bahkanlah laki-laki yang diinginkannya. Fakta pun terungkap, di mana ternyata Denkai sudah pernah mencoba mengungkapkan perasaannya di malam setelah pesta perusahaan tempo hari. Di sana ia mengakui bahwa dirinya telah menjadi pemuja rahasianya selama ini dan berharap Nyui mau menerima perasaan hatinya yang tulus. Akan tetapi, Nyui menolak perasaan Denkai itu dan malah pergi menjauh darinya. Setelah mendengar semuanya, Nyui yang tak ingin kehilangan Denkai lantas membuat video untuk dirinya di esok hari karena ia meyakini jika dirinya esok hari akan sadar setelah melihat video yang akan dia buat ini. Di video itu, sambil menangis, dia mengatakan pada dirinya yang besok akan sadar agar melihat lelaki yang sangat baik dan tulus di belakangnya dan meminta agar dirinya esok agar menerima Denkai dengan setulus hati. Nyui lalu dia meminta Denkai berjanji padanya akan menunjukkan rekaman ini pada dirinya yang besok akan sadar yang kemudian diiyakan olehnya. Setelah itu, mereka kembali ke hotel dan menunggu fajar pagi hari datang. Nyui akhirnya tertidur di pelukan Denkai. Kemudian Denkai memindahkannya ke tempat tidur dan pergi dari situ. Keesokan paginya, Nyui terbangun dan agak bingung. Di sini ingatannya sudah pulih kembali, namun apa yang terjadi suatu hari kemarin tidak dia ingat sama sekali. Dia kemudian check out dan bingung karena resepsionis mengatakan dirinya tidak sendiri tadi malam, meskipun dia sendiri tak yakin akan hal itu karena seperti kita tahu jika dia tak ingat apapun tentang hari kemarin. Kemudian dia pergi dari situ dan tidak lama kemudian telepon dari Top masuk dan menanyakan keadaan Nyui. Tanpa ia sadari, Denkai rupanya masih mengikutinya dari belakang untuk memastikan Nyui pulang ke Thailand dengan aman. Singkat cerita, di kantor dia mulai melihat foto-fotonya selama liburan. Namun temannya bingung karena kata Nyui dia tidak pergi ke festival salju tapi videonya memperlihatkan jika Nyui pergi ke sana. Nyui hanya bisa pelongo-pelongo dan tak tahu mengenai semua itu. Namun seketika dia menangis saat melihat ekspresi mukanya yang begitu menikmati momen di festival dan udah lama sekali dia tak tertawa selepas dan sebahagia itu. Namun anehnya, video rekamannya bersama Denkai tak ada di sana karena ternyata sebelumnya Denkai sudah menghapus rekaman itu dan hanya menyaksikan momen di festival salju saja. Tak lama kemudian, si Top datang dan menghampiri Nyui. Tapi kali ini dia menghiraukannya dan pergi dari situ dan film pun tamat. Sungguh-sungguh ending yang membagongkan ya lur. Kasian banget jadi si Denkai yang sampai akhir hanya jadi pemuja rahasia dari wanita yang sangat dicintainya. Dan scene akhir tidak begitu mengesankan. Oke, itulah dia alur cerita film One Day. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bang Dikson beserta seluruh tim pamit. Dan adios amigos, permios, ngaleos.